Cerita novel Kaisar Penentang Langit. Selamat menyimak dan menikmati. Bab 2146-2148. Ledakan. Api membakar tubuh Lin Yan. Aku akan membuatmu membayar hutang darahmu dengan darah, kata Lin Yan dengan mata berapi-api. Hahaha, hanya kamu. Kamu telah menjadi kaisar selama 2 kehidupan. Di era lain, kamu memang berada di puncak. Bahkan paviliun Wang Tianku akan takut padamu. Namun, di era ini, kekuatanmu tidak ada apa-apanya. Lin Yan, kamu, di mata kami, hanyalah seekor ikan loah yang terus melompat-lompat. Pemuda itu melanjutkan. Wah, sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, pukulan Lin Yan sudah dilayangkan. Yun Yao meninggal, dan Lin Yan sangat sedih. Dia telah menyelamatkan begitu banyak manusia antara surga dan bumi. Satu-satunya penyesalan di kehidupan sebelumnya adalah aku berutang pernikahan pada Yun Yao. Dalam kehidupan ini, dia pikir dia masih mempunyai kesempatan untuk bertahan hidup. Namun pada akhirnya dipotong oleh paviliun Wang Tian. Dalam kehidupan ini, dia tidak ingin mengecewakan Ling Qi, tetapi, sekarang tampaknya dia telah mengecewakannya dalam kehidupan ini. Lin Yan adalah kaisar agung. Tapi jangan pernah sembarangan. Dia hanya mencintai satu orang di kehidupan sebelumnya. Dalam hidup ini, aku hanya mencintai satu orang. Namun kedua wanita ini, bunuh dia, kata pemuda itu. Dia sangat mulia dan berkuasa. Dia sama sekali tidak peduli untuk menyerang Lin Yan. Di samping mereka, kedua lelaki kekar itu juga tiba-tiba melambaikan tangannya. Desir. Dalam sekejap, para kultivator muncul dan menyerang secara langsung. Para kultivator ini semuanya adalah orang-orang kuat dari paviliun Wang Tian. Saat mereka muncul, Lin Yan meninjunya, dan kobaran api di atasnya langsung menghancurkan segalanya. Bang bang bang. Di bawah sinar cahaya, bahkan kedua praktisi itu melihat ke samping. Jika kalian terus maju, aku akan membunuh kalian, mengambil tubuh kalian dan memotong-motongnya. Aku ingin darah kalian, kata pemuda itu. Oke, kedua praktisi itu mencibir. Mereka menyerang secara tiba-tiba, dan kekuatan yang menimpa mereka benar-benar mengubah ekspresi orang-orang. Bukankah ini seorang kultivator dari alam Tiangengku? Paviliun Wang Tian, yang ada di alam Tiangeng, sebenarnya memiliki kultivator dari alam lain. Ternyata kedua orang ini tidak mengolah kekuatan spiritual, tetapi kekuatan lain. Mereka bahkan memiliki senjata di tangan mereka. Senjata itu sangat misterius dan dapat mengejutkan hati dan jiwa orang serta menghancurkan keinginan mereka. Tapi Lin Yan justru meremehkannya. Pada Blood Killing Palm, kekuatan reinkarnasi dan kekuatan melawan surga saling terkait. Aku mengerahkan segenap tenagaku dalam serangan telapak tangan ini. Kemudian tubuh reinkarnasi ditampilkan, dan kekuatan spiritual langit dan bumi dengan cepat memenuhi tubuh Lin Yan. Wah, kekuatan 18 hukum langit dan bumi menyeruak dari tinjunya. Kekuatan semacam ini langsung menghancurkan segalanya, termasuk senjata kedua praktisi itu. Bahkan tubuh mereka pun bergemuruh. Ini, kedua praktisi itu juga ketakutan. Semut kecil, tapi setelah diprovokasi, ternyata sangat tajam. Pemuda itu mencibir, tetapi dia tidak bergerak pada akhirnya. Dibandingkan dengan menunjukkan Lin Yan, jelas lebih penting untuk menemukan kultivator yang memiliki cahaya takdir dan reinkarnasi. Cermin batu itu jatuh ke tangannya, terus-menerus menerangi para pembudidaya manusia di bawahnya. Dan dua orang kuat dari paviliun Wang Tian bergegas maju lagi. Mereka ingin menghancurkan Lin Yan sampai mati. Namun kemarahan Lin Yan telah mencapai puncaknya. Diagram surgawi Yin Yang, tinju pembunuh darah, dan bahkan 6 jalur api surgawi semuanya meledak keluar. Wah, di atas langit, api bersinar. Dalam 6 hal ini, di bawah jalinan api Daotian, kekuatan penghancurnya tak tertandingi, bahkan dua orang kuat dari paviliun Wang Tian langsung dimusnahkan di dalamnya. Pada saat ini, pemuda itu akhirnya menatap Lin Yan dengan serius. Lin Yan. Menatap Lin Yan,
Wajah pemuda itu berubah dingin. Dia tidak peduli bahkan jika kedua praktisi itu meninggal. Namun, terbunuh di sini adalah aib baginya. Di mana Lingqi? Lin Yan bertanya lagi. Fisik Lingqi cukup kuat. Jujur saja, Lin Yan. Ada seorang pria penting di paviliun Wangtian yang menyukainya. Jangan pernah berpikir untuk menemuinya lagi dalam hidupmu. Mulai sekarang, dia bukan lagi wanitamu. Sekarang, dia memang terjebak di paviliun Wangtianku. Jika dia benar-benar melupakan setiap bagian dari hubungannya denganmu dan benar-benar melepaskan segalanya, maka paviliun Wangtian mungkin akan mengundang pria-pria kuat dari seluruh dunia untuk menyaksikan pernikahannya dengan pria penting itu. Sayang sekali, kamu mungkin tidak akan pernah bisa melihatnya lagi dalam hidup ini. Teriak pemuda itu. Ledakan. Tinju Lin Yan meledak, membawa serta ribuan kekuatan spiritual. Kata-kata ini membuat wajah Lin Yan berubah sangat dingin. Teknik pembunuhan abadi juga ditampilkan. Seni pertarungan surgawi kemudian muncul. Metode rahasia roh surgawi juga meledak seketika. Pedang Tianxuan, pagoda, dan kuali void berpola naga semuanya keluar. Pemuda itu mengerutkan kening. Dia sangat meremehkan tingkat kekuatan Lin Yan. Namun kekuatan yang ditunjukkan Lin Yan sekarang tidak dapat diremehkan. Namun, hal itu tidak boleh dianggap remeh. Kekuatannya membawa irama surga. Seolah-olah Tuhan sedang menggunakan kuasa penghancuran. Lin Yan memusatkan pikirannya dan mengerahkan kekuatan supernaturalnya untuk melawannya. Dengan cara ini, kekuatan pemuda itu benar-benar dilawan. Bahkan setelah tabrakan itu, tubuh pemuda itu bergetar dan darah mengucur keluar. Kekuatanmu agak aneh. Pemuda itu sedikit mengernyit. Ekspresinya berubah dingin dan dia ingin menyerang lagi. Sekalipun Lin Yan mampu mengejutkannya sampai muntah darah, dia tetap tidak terlalu terkejut dengan Lin Yan. Dia adalah seorang kultivator di puncak level kaisar kuno. Tingkat alam ini hanya dapat dikultivasikan di tempat seperti paviliun Wangtian. Aura langit dan bumi tidak memungkinkan orang sekuat itu untuk dikultivasikan saat ini. Namun paviliun Wangtian mampu melakukannya, dan disinilah letak kekuatan paviliun Wangtian. Oleh karena itu, kekuatan spiritualnya meledak, menggemparkan langit. Merasakan aura semacam ini, praktisi seperti Lei Su tercengang. Tapi Lin Yan tidak pernah mundur sama sekali. Lin Yan, Lei Su, Shen Yisan, dan Wan Juetian berbicara lagi. Mereka mendesah lagi, dan sosok mereka bergerak, terbang ke langit dan berdiri bersama Lin Yan. Karena aku tidak bisa membujukmu, mari kita bertarung bersamanya. Meskipun kita bukan lawannya dan perbedaan kekuatannya sangat besar, tetapi jika kita harus mati, mari kita mati bersama. Kata Lei Su. Wan Juetian juga memiliki ekspresi tegas di wajahnya. Shen Yisan, di sisi lain, memiliki ekspresi serius di antara alisnya. Kekuatan misterius mengalir di tangannya, siap menyerang kapan saja. Ledakan-ledakan. Namun tiba-tiba, hembusan udara dilepaskan antara langit dan bumi. Ekspresi pemuda itu berubah, dan dia segera bergerak, menarik kembali seluruh kekuatannya, berbalik dan pergi. Lin Yan, ingatlah namaku Fan Yuan. Jika aku tidak membunuhmu hari ini, aku pasti akan membunuhmu suatu hari nanti. Jika kamu cukup beruntung untuk tidak mati, kamu bisa menunggu sampai pernikahan tuanku dan Lingqi. Aku akan mengundangmu untuk minum di pesta pernikahan. Hahaha, suara mengejek ini tiba-tiba terdengar. Mendengar ini, Lin Yan menarik napas dalam-dalam. Matanya menjadi lebih tajam dan api di dalamnya menjadi lebih ganas. Tidak peduli apapun, Lingqi tidak mati, dan ini seharusnya menjadi kabar baik. Dan, tampaknya paviliun Wangtian baru saja menjebaknya di suatu tempat. Yang disebut Master Fan Yuan tidak menyerangnya dengan paksa. Lingqi memiliki ribuan rahasia. Faktanya, dia seharusnya dianggap sebagai wanita manusia paling luar biasa di era ini, bukan? Pria-pria kuat di dunia sedang bangkit kembali, dan mungkin banyak orang yang mengidamkan mereka. Namun, Lin Yan ingin tahu, siapakah sebenarnya guru yang disebutkan Fan Yuan ini?
Dipanggil guru oleh seorang kultivator yang berada di puncak level kaisar kuno, mungkinkah orang ini berada di alam pantai lain? Paviliun Wang Tian. Lin Yan berkata dalam hati. Mereka tidak hanya membunuhku, tetapi mereka juga menghancurkan kehidupan Yun Yao dan membawa pergi Ling Qi. Semua hal ini disalahkan pada Paviliun Wang Tian. Dalam kehidupan ini, apapun yang terjadi, Lin Yan harus menyelesaikan akun ini. Desis. Lalu, napas pun mengalir deras. Namun nafas ini tak pernah berhenti. Sekarang, Lin Yan juga tahu mengapa Fan Yuan tiba-tiba pergi. Nafas barusan sebenarnya adalah kekuatan Guji Uji. Akan tetapi, saat kekuatannya melesat maju, kekuatannya diblokir. Pertarungan antar pembudidaya di alam pantai lain masih berlangsung. Tidak seorang pun tahu bagaimana situasi pertempuran mereka berlangsung. Di kedalaman kehampaan, bahkan dengan mata kekaisaran Lin Yan, semuanya kabur dan kacau, dan mustahil untuk melihat dengan jelas. Dengan bangkitnya kembali nafas langit dan bumi, menjadi kaisar bukanlah akhir segalanya, dan sulit bagi mata kaisar ini untuk melihat semuanya dengan jelas. Lin Yan juga mendesah. Meskipun Paviliun Wang Tian kuat, tapi tetap saja tidak terkalahkan. Lin Yan, aku percaya kau bisa meratakan tempat ini dalam kehidupan ini, kata Shen Yisan, dan pada saat ini aura misterius di tangannya tiba-tiba menghilang. Tetapi tidak seorang pun dapat melihat pemandangan ini. Bahkan Lin Yan baru saja memfokuskan seluruh perhatiannya pada Fan Yuan dan tidak menyadari hal ini sama sekali. Benar sekali, Lei Su dan Wan Juetian juga ikut menghibur. Jadilah lebih kuat. Lin Yan tidak mengatakan apa-apa. Bahkan dua kata ini hanya diucapkannya secara diam-diam di dalam hatinya. Ling Qi terjebak di suatu tempat yang tidak diketahui. Bahkan hingga hari ini, meskipun dia tahu bahwa musuhnya adalah Paviliun Wang Tian, Lin Yan belum menemukan di mana Paviliun Wang Tian berada. Dan tak usah diragukan lagi, di Paviliun Wang Tian ini pasti ada orang-orang kuat di alam seberang, dan semuanya tidak sesederhana itu. Meskipun Lin Yan berada di level ini, masih ada kesenjangan yang besar. Di era yang begitu hebat, sulit bagi kecepatan kultivasi seseorang untuk mengejar kecepatan pemulihan Paviliun Wang Tian. Dengan kembalinya orang kuat itu, Lin Yan tidak memiliki banyak peluang. Hanya dengan terus-menerus menerobos diri sendiri dalam waktu yang singkat, seseorang dapat melawan kekuatan kuno seperti itu. Bersaing, ledakan. Pada saat itu, terdengarlah gemuruh antara langit dan bumi. Ada pembudidaya lain yang ingin memusnahkan umat manusia. Namun, hal itu masih dapat ditangkal oleh kekuatan Guji Uji. Hahaha, Guji Uji, bahkan jika kamu berada di sisi lain, berapa lama kamu bisa bertahan? Tawa keras terdengar di antara langit dan bumi. Lalu semuanya kembali sunyi. Namun, suara perkelahian semakin mengecil. Banyak praktisi manusia yang panik. Beberapa praktisi segera pergi dan mengungsi dari wilayah kekaisaran ini. Secara khusus, beberapa kekuatan yang kuat akan mengambil para jenius dalam keluarga mereka sendiri dan memindahkan mereka ke alam lain. Wilayah kekaisaran sungguh terlalu berbahaya. Namun wilayah kekaisaran saat ini sebenarnya terlalu besar. Bahkan formasinya pun belum ditetapkan. Beberapa susunan teleportasi kekosongan kuno memang muncul, tetapi hanya sedikit orang yang mampu memahaminya, apalagi mengaktifkannya dengan mudah. Adapun formasi lainnya, mereka telah hancur karena munculnya banyak kekuatan dan menguatnya kekuatan langit dan bumi. Oleh karena itu, jika seorang kultivator ingin terbang keluar dari wilayah kekaisaran, akan membutuhkan waktu yang sangat lama meskipun tidak ada penghalang antara wilayah tersebut. Akan tetapi, selama kurun waktu tersebut, tidak ada praktisi kuat yang dapat menghentikan mereka. Namun suara antara langit dan bumi masih bergema. Di wilayah kekaisaran, biksu tua dan praktisi lainnya berkata, ini sudah hari ke-10. Pertempuran masih berlangsung. 10 hari telah berlalu sejak hari itu. Pertempuran masih berlangsung. Orang kuat dari alam seberang benar-benar bertarung selama 10 hari berturut-turut. Suara itu datang satu demi satu. Terkadang jauh, terkadang dekat.
Jelas ini bukan pertarungan di satu area sama sekali. Namun, saat ini suara itu telah melemah. Akhirnya menghilang. Pertempuran sudah berakhir. Ketika suara itu menghilang, banyak praktisi melihat ke samping. Pertempuran semacam ini tidak hanya menjadi perhatian manusia. Para praktisi dari ras lain di alam Tiangeng semuanya terus berusaha mencari tahu berita tersebut. Bagaimanapun, Gu Jiuji adalah manusia. Kecuali Kue Gu Jiuji, tak seorang pun tahu siapa saja kultivator lain di alam pantai lain, apalagi dari ras mana mereka berasal. Alam pantai seberang bahkan lebih terkait dengan orang terkuat yang pernah muncul di era ini. Kekuatan mereka cukup untuk mengubah segalanya. Siapa yang tidak bisa memperhatikan? Tiba-tiba, sebuah suara terdengar di antara langit dan bumi. Dengkuran dingin ini sebenarnya datangnya dari praktisi lain di alam pantai lain. Bukankah itu Gu Jiuji, penggarap ras manusia di alam Beyond Shore mungkin sudah mati? Bagaimana dia bisa mati jika lonceng kaisar bahkan belum berbunyi? Kematian seorang kultivator di alam Beyond Shore bukanlah alam kaisar, jadi bagaimana lonceng kaisar masih bisa berbunyi? Banyak kultivator berdebat. Tidak seorang pun tahu apa yang sedang terjadi. Waktu berlalu dengan cepat, 3 hari telah berlalu. Semuanya tidak jelas. Namun tiba-tiba, niat membunuh menyebar dan meliputi seluruh wilayah kekaisaran. Niat membunuh meledak, meliputi seluruh umat manusia di wilayah kekaisaran. Banyak pembudidaya manusia tampak sangat serius di bawah niat membunuh ini. Di Istana Surgawi, banyak orang dipecat oleh Lin Yan. Hal ini juga dapat dilihat sebagai upaya melestarikan sebagian fondasi Istana Surgawi. Muzan membawa beberapa praktisi dari Istana Surgawi kembali ke alam spiritual. Dan Lin Yan tetap tinggal di wilayah kekaisaran ini. Namun, dengan munculnya begitu banyak kultivator dari alam pantai lain dan kembalinya para kultivator kuat lainnya, alam Lin Yan tidak dapat dianggap kuat. Semua orang mengerti bahwa dengan pertempuran hari ini, Lin Yan tidak dapat berpartisipasi lagi. Kerajaannya tidak lagi mengizinkan hal ini. Dan niat membunuh hari ini terlalu kuat. Saat mereka semakin dekat dengan para pembudidaya manusia di domain kekaisaran, semua pembudidaya manusia ini merasa takut. Kekuatan semacam ini tidak mungkin ditolak. Wah! Namun sekejap kemudian, muncullah aurora yang langsung menangkal niat membunuh itu. Di atas langit, seorang pria berpakaian abu-abu berdiri dengan gagah. Rambutnya seputih salju, dan ekspresinya menunjukkan tanda-tanda usia tua. Adapun wajahnya, sangat pucat. Dia berdiri di sana, dan kekuatan langit dan bumi mengalir melalui dirinya. Tidak hanya kekuatan spiritual, tetapi juga Yuan Li dan kekuatan lainnya. Sekilas, Lin Yan dapat mengetahui bahwa ini adalah seorang kultivator dari alam pantai lain. Di antara umat manusia, selain Gu Jiuji, siapa lagi yang ada? Gu Jiuji berdiri dengan gagah, dengan sikap menantang, memandang dunia. Tetapi dari alisnya, orang bisa tahu bahwa dia sedikit lelah. Gu Jiuji tidak mati. Gu Jiuji, kau telah menghabiskan banyak tenagamu. Apa gunanya kau terus bertarung? Sebuah suara terdengar di kehampaan. Aku dari sisi lain ras manusia. Teriak Gu Jiuji sambil menekankan kata, ras manusia. Mendengar ini, terjadi keheningan sejenak di langit. Ledakan. Tiba-tiba seberkas cahaya meledak, diikuti oleh pelepasan kekuatan yang sangat aneh. Wilayah kekaisaran berguncang, sungguh mengejutkan. Banyak praktisi menoleh dan tiba-tiba melihat barisan gunung menonjol dari tanah. Lusan, kata Gu Jiuji sambil menatap gunung. Atmosfer di gunung itu sangat kuno dan padat. Akan tetapi, meskipun kekuatan langit dan bumi telah menjadi jauh lebih kuat, dan meskipun aura kuno telah muncul, para praktisi pada akhirnya tidak dapat menerobos dari Kaisar Agung ke Kaisar Kuno. Kekuatan di alam Tiangeng masih memiliki beberapa keterbatasan. Kekuatannya masih sedikit kurang. Namun, ketika Gu Jiuji dan orang-orang kuat itu melihat ke arah gunung, mereka teringat pada legenda kuno. Lusan adalah gunung suci umat manusia. Banyak praktisi manusia telah memperoleh pencerahan dan memurnikan tubuh dan pikiran mereka di sini, kata Gu Jiuji.
Beberapa praktisi yang telah membaca buku-buku kuno dan mengetahui sejarah gunung ini mengangguk sebagai tanggapan. Saat aura dari sisi lain muncul, beberapa catatan tentang gunung dan sungai juga tertinggal. Gunung ini ada jutaan tahun yang lalu. Sejarahnya sangat panjang. Tidak ada harta karun di gunung itu, hanya singgasana kekaisaran, yang ditinggalkan oleh seorang kaisar agung dari ras manusia. Bagi para kultivator di alam seberang, itu sama sekali bukan apa-apa. Namun di atas langit, terdengar sebuah ejekan, "Guji-uji, pertempuran kita tidak memiliki hasil yang nyata. Tidak lemah. Di puncak Gunung Lusan, pertempuran terakhir. Di puncak Gunung Lusan, sebuah pertempuran. Yang lain. Suara Tao juga terdengar. Itulah gunung umat manusiaku," kata Guji-uji. Ia tidak ingin gunung ini hancur begitu muncul dari reruntuhan kuno. Terlebih lagi, ini adalah gunung suci umat manusia. Kala itu, di era sejuta tahun lalu, dunia berada dalam kekacauan, tetapi selama para kultivator memasuki Lusan, mereka mampu menjaga independensi dari perang, dan tidak ada kultivator yang berani mengganggu gunung. Hari ini, orang-orang kuat dari seberang ras asing ingin menodai gunung itu dengan darah. Ini menginjak-injak gunung paling murni dari umat manusia. Jika kita memulai pertempuran sungguhan, kau bisa menahannya, tetapi apakah umat manusia benar-benar bisa menahannya? Pada saat ini, suara lain terdengar. Setelah mendengar kata-kata ini, Guji-uji juga terdiam. Dia telah ada selama jutaan tahun dan paling mengerti daripada siapapun di mana letak kelemahan umat manusia. Sudah terlalu lama berdiri dan punya terlalu banyak musuh. Jika semua kekuatan itu datang menyerang, dia hanya satu orang dan tidak akan mampu menahannya. Terlebih lagi, ada kilatan di matanya, dan kekuatan lain juga telah bergerak dalam beberapa hari terakhir. Cahaya takdir dan reinkarnasi ada di antara umat manusia. Bagaimana mungkin ras lain tidak menunjukkan keserakahan? Siapa dia? Dia menyakiti ras manusia kita. Guji-uji meraung dalam hatinya. Ketika cahaya takdir dan reinkarnasi jatuh, kau harus melindungi dirimu sendiri. Dan orang itu, sengaja memperlihatkan auranya, bahkan sengaja melepaskan aura manusianya sendiri, agar dia bisa menyembunyikan dirinya lebih baik, sehingga mereka hanya merasakan bahwa cahaya takdir dan reinkarnasi itu ada di antara umat manusia, tetapi mereka tidak tahu siapa itu. Dilihat dari sudut pandang manapun, metode semacam ini tampaknya disengaja. Akulah manusia terkuat di dunia, dan aku akan memikul semua tanggung jawab berat umat manusia. Selama aku di sini, jangan pernah berpikir untuk melakukan apapun terhadap umat manusia. Teriak Guji-uji lagi. Begitu Lusan bangkit, semua pertikaian di dunia tidak akan diizinkan masuk. Kami akan menyelesaikannya dengan cara yang paling damai. Suara lain terdengar. Sepertinya kau juga tahu legenda Lusan. Jika memang begitu, maka semuanya akan jauh lebih mudah. Kata Guji-uji, lalu sosoknya menghilang, seolah-olah dia akan bernegosiasi dengan orang kuat lainnya. Lusan, legenda apa yang ada di sana? Namun, hal ini juga membuat para praktisi di wilayah kekaisaran tampak bingung. Konon daerah itu adalah tempat kedamaian abadi. Di luar Lusan, semua pertikaian di dunia tidak bisa masuk. Di dalam sana damai. Siapapun yang berani membawa pertempuran ke Lusan pasti akan mati. Kata seorang kultivator yang keluarganya melahirkan aura pihak lain. Setelah mendengar ini, semua orang akhirnya mengerti. Ada juga tempat untuk menyelesaikan perselisihan. Karena keunikan Lusan, banyak perselisihan antar sekte dan ras diselesaikan di Lusan. Dan sekarang, Lusan lebih dari itu. Konon, ada praktisi kuat di wilayah seberang di Lusan. Kekuatan lain mungkin waspada terhadap kemunculan Lusan, kata Lin Yan. Lusan, gunung suci umat manusia. Jika orang kuat dari pihak lain benar-benar keluar, bagaimana orang kuat lainnya dapat melawannya? Namun kemungkinannya terlalu kecil. Lagi pula, orang kuat dari pihak lain mungkin telah meninggalkan alam Tiangeng. Belum lagi, selama bertahun-tahun, orang kuat dari pihak lain tidaklah abadi. Napasnya tidak pernah lahir di kaki gunung. Mungkin,
Orang-orang kuat itu, setelah bertarung begitu lama, tidak mampu mengalahkan Gu Jiuji, jadi mereka ingin mencoba cara lain untuk menghadapi umat manusia. Ledakan. Saat berikutnya, sebuah sosok muncul. Gu Jiuji kembali lagi, menatap para praktisi di bawah, lalu berkata, semua klan kekaisaran manusia, sekte kekaisaran, kekuatan yang telah melepaskan aura pantai seberang, akan pergi ke Lusan besok. Setelah selesai berbicara, Gu Jiuji menghilang lagi. Hal ini membuat semakin banyak orang bertanya-tanya, apa maksud Gu Jiuji?